Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Uma sayangi, terkhusus seluruh murid-murid yang ada di Masjid Hufat dimanapun berada, yang Uma hormati keluarga besar Masjid Hufat, dan juga yang Uma cintai untuk seluruh teman-teman yang bergabung pada hari ini. Alhamdulillah hari Jumat ini kita bertemu lagi. Seperti biasa di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita bertemu di acara Katupat, yaitu kajian virtual penuh manfaat. Nah, tema kita pada hari ini teman-teman sekalian adalah adab menasihati. Seperti yang kita tahu teman-teman sekalian bahwa agama ini adalah nasihat, dan sekiranya kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan, kita ingin orang-orang yang kita cintai juga mendapatkan hidayah itu. Kita ingin agar orang-orang yang kita cintai tidak berjalan di jalan yang salah yang mungkin pernah kita lalui dahulu. Kita ingin ketika kita sudah belajar, misalnya contoh banyak anak-anak muda yang sudah belajar agama, kita ingin orang tua kita yang belum mengenal Quran atau belum bisa baca Quran misalnya, kita pengen orang tua kita juga dapat hidayah. Kita ingin kakak adik kita juga bisa menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian. Kita ingin orang-orang yang kita cintai ini mendapatkan limpahan kebaikan demi kebaikan. Itulah yang mendasari niat kita memberikan nasihat, yaitu adalah cinta. Ada rasa cinta yang ada pada diri kita sehingga kita peduli. Peduli itulah yang melahirkan nasihat-nasihat untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau tidak peduli, tidak cinta, tidak mungkin mau memberikan nasihat. Betul? Kalau kita tidak peduli, tidak cinta, kita pasti tidak akan memikirkan orang tersebut. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita bahwa agama ini adalah nasihat. Kita memberikan nasihat kepada orang lain karena kita cinta. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islamnya karena cinta pada umatnya, cinta kepada hamba-hamba Allah, sehingga menginginkan seluruh umatnya mendapatkan cahaya Islam. Mari kita lihat contoh-contoh beberapa. Misalnya ada yang bernama Fudail bin Iyad. Kita kenal beliau itu dahulu adalah seorang perampok jalanan yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Namun ketika itu beliau mendapatkan hidayah lewat percakapan dua saudagar yang sangat takut kepada Fudail bin Iyad, sampai akhirnya beliau menjadi seorang hamba Allah yang saleh, tokoh teladan yang luar biasa. Atau kita ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu adalah orang yang suka bergulat, suka bertengkar, badannya tinggi besar, orang pada takut luar biasa. Namun ketika mendapatkan hidayah nasihat dari adiknya, jadi adiknya Umar bin Khattab ini adalah orang yang membaca Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu tidak suka dengan dakwah Islam, tapi ketika dinasihati adiknya, maka hatinya terbuka mendapatkan hidayah. Dan lihatlah ketika Sayyidina Umar bin Khattab memeluk Islam, maka Islam menjadi semakin kuat. Wilayah Islam menjadi semakin luas ketika masa kekhalifahannya. Jadi agama adalah nasihat. Kita tidak bisa hidup tanpa nasihat teman-teman sekalian, dan kita lagi-lagi ingin orang-orang yang kita cintai mendapatkan nasihat-nasihat itu. Sebelum kita membahas mengenai adab nasihat, mari kita lihat dulu sahabat-sahabat semua bahwa kewajiban sesama muslim adalah saling menasihati satu sama lain. Teman-teman lihat dalam surah Al-Maidah ayat 2, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa, jangan tolong menolong dalam permusuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat atas siksaannya. Jadi dalil atau surah Al-Maidah ayat 2 menginformasikan pada kita, tolonglah kamu menolong satu sama lain dengan kebaikan dengan takwa. Atau ayat lain yang mengindikasikan kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai juga teman-teman lihat dalam surah Al-Asr yang sering teman-teman baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Jadi perintah menasihati ada di dalam Al-Quran, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam sabda Nabi, apa kata Nabi? Agama adalah nasihat.
Ditanyakan kepada beliau, kepada siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslim yang lainnya. Atau teman-teman lihat lagi dalam surah At-Taubah ayat 71, dalil bagaimana kita saling menasihati satu sama lain, saling tolong satu sama lain. Surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada pekerjaan-pekerjaan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari pekerjaan yang mungkar. Itu nasihat juga. Jadi teman-teman, banyak sekali perintah-perintah kita saling menasihati satu sama lain dalam Quran maupun hadis Nabi. Berikutnya ada juga satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya. Kalau kita lihat ada teman kita berbuat kemungkaran, berbuat buruk, nasihati dia dengan pertama dengan lisan kita, pertama dengan kekuatan kita, kedua dengan lisan kita, dengan nasihat yang kita berikan kepadanya. Ketiga adalah mengakui di dalam hati bahwa itu perbuatan buruk, kita mengingkarinya, kita tidak suka perbuatan tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi dari pembukaan dari tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang-orang yang saling memberikan nasihat satu sama lain. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Kadang-kadang kita berbuat salah, walaupun kita sudah tahu, kita sudah belajar agama, kita sudah tahu norma, tapi kita manusia biasa, kadang-kadang kita berbelok, teman-teman sekalian. Makanya kita memerlukan nasihat. Baiklah teman-teman sekalian, kita bahas pada hari ini mengenai adab-adab kita memberikan nasihat. Setelah kita tahu bahwa nasihat itu adalah hal yang sangat penting dalam agama ini, kita tidak bisa lepas hidup kita ini dengan nasihat-nasihat, teman-teman sekalian. Bahkan siapapun yang memberikan nasihat, kalau perkataannya betul kita dengarkan. Siapapun, termasuk pernah diceritakan dalam sebuah hadis, ada syaitan yang memberikan nasihat. Bayangkan, syaitan. Jadi kalau kita dengar nasihat dari seseorang, bukan kita lihat orangnya, siapa yang menyampaikan, tapi sampaikan. Karena pernah terjadi di zaman Nabi, ada syaitan yang memberikan nasihat kepada sahabat Nabi. Jadi kalau tidak salah ceritanya, syaitan ini mencuri, dan kemudian sahabat Nabi itu menangkapnya, lalu syaitan mengatakan, lepaskanlah saya akan memberikan nasihat kepadamu. Dengan nasihat yang sangat berharga. Tapi dengan syarat engkau melepaskan saya. Maka nasihat dari syaitan itu adalah, hendaknya kita senantiasa untuk membaca ayat kursi, teman-teman sekalian. Kemudian orang ini memberitahukan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, sahabat Nabi ini, dan kemudian sahabat Nabi Muhammad mengatakan perkataan, dia itu betul. Tahukah engkau siapa yang menyampaikan hal itu? Itu adalah syaitan. Jadi kita bukan lihat siapa orang yang menyampaikan, tapi kita lihat apa yang disampaikan. Bahkan kita bisa belajar dari seorang anak kecil, teman-teman sekalian. Kalau boleh Uma berbagi, kadang-kadang Uma dapat nasihat dari anak Uma. Misalnya, anak-anak Uma mengatakan, Uma sebelum tidur baca dulu surah Al-Mulk misalnya. Kenapa Uma kalau tidur baca doa biasa aja, nggak baca Al-Mulk? Uma pernah pada suatu ketika diberikan nasihat seperti itu. Atau seorang anak Uma mengatakan, Uma la taqdab walakal jannah, Uma jangan marah-marah bagimu syurga. Dan yang lain-lain. Kadang-kadang kita menerima nasihat dari orang-orang yang kita tidak sangka-sangka. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Mohon izin, Uma juga pernah berdakwah di lapas, ya, di penjara di lapas wanita di Tangerang. Dan teman-teman yang berada dalam lapas tersebut dengan mereka masuk ke situ dengan macam-macam, ya, karena narkoba atau karena tindakan kriminal yang lainnya, dan banyak mendapatkan nasihat-nasihat dari mereka tentang nasihat-nasihat kehidupan. Jadi kembali lagi mengenai nasihat, kita lihat siapa orang yang apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita bahas mengenai adab-adab dalam memberikan nasihat. Ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, hendaklah kita perhatikan adab-adab ini. Kenapa? Karena adab ini sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya nasihat kita. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat yang lurus dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ingin memberikan nasihat kepada orang lain, maka pastikan apa yang ingin kita lakukan ini adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam hadis surat Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya.
Inamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Kata Rasul, barang siapa yang orang itu berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan hendak meraih dunia atau hendak karena berhijrah karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya kalau kita menasihati orang betul-betul kita ingin mendapatkan ridha Allah, betul-betul karena kita ingin memberikan perbaikan kepadanya. Jadi niat yang tulus ikhlas dalam menasihati seseorang untuk mengharapkan ridha Allah, bukan menasihati orang untuk karena kita ingin mempermalukannya atau karena kita membencinya atau karena kita yang lain-lain, bukan. Kalau kita menginginkan nasihat kita diterima oleh orang dengan adab-adab yang baik, pertama pastikan niat kita lurus, niat kita bersih, penuh cinta, kita menginginkan perbaikan untuk orang itu, dan kita mengharapkan ridha Allah dengan apa-apa yang kita kerjakan. Jadi niatnya harus lurus dulu, betul-betul karena kita sayang kepadanya. Mohon izin, Uma sedikit cerita, setiap kali Uma hendak berceramah, biasanya guru Uma selalu mengatakan begini, Oki, kalau kita berceramah atau kita menasihati seseorang, lisan kita ini memang yang berbicara, tapi pandangan mata dan hati harus penuh dengan cinta. Yakni di dalam hati kita, dalam pandangan mata kita ingin mengadakan sebuah perbaikan untuk seseorang. Kita menginginkan agar terjadi sesuatu yang perubahan yang lebih baik pada diri seseorang tersebut. Kita melakukan ini karena kita cinta dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin menasihati seseorang, pastikan niat yang ikhlas, lurus, mengharapkan ridha Allah karena kita cinta kepadanya. Kita mau dia berubah, kita mau dia mendapatkan hidayah, kita mau dia mendapatkan nikmat seperti yang Allah berikan nikmat keimanan, keislaman kepada kita. Jadi pertama pastikan adab dalam memberikan nasihat, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam memberikan nasihat teman-teman sekalian, maka memberikan nasihat secara rahasia. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kata Imam Syafi'i, tutuplah kesalahanku dengan menasihatiku seorang diri. Janganlah engkau menasihatiku di hadapan khalayak yang ramai. Karena menasihatiku di hadapan orang lain adalah bagian dari menjelekkanku. Dan aku tidak redha seperti itu. Jika engkau enggan menuruti perintahku, maka janganlah kaget ketika nasihatmu itu tidak ditaati. Artinya adalah kalau kita ingin menasihati seseorang, pastikan bahwa kalau memang nasihatnya mendalam, pastikan bahwa jangan di depan banyak orang. Contoh, di forum ini banyak sekali ibu-ibu juga yang Uma lihat. Kadang-kadang kita menasihati anak kita lupa. Kita nasihati anak-anak kita di depan teman-temannya. Kita nasihati anak-anak kita di depan kakak adiknya yang mempermalukannya. Atau kita menasihati ibu-ibu rumah tangga yang ada di sini. Kita menasihati pasangan kita di depan asisten rumah tangga misalnya. Mempermalukan, menjatuhkan wibawa, bukan ingin mengadakan perbaikan. Kemudian kita menasihati teman-teman kita di depan banyak orang. Dan sekarang zaman sosial media teman-teman sekalian, menasihati di forum-forum terbuka. Maka tanyakan pada diri kita sendiri, betulkah kita ingin menasihati? Atau karena ada kebencian dalam diri kita sehingga kita mau mempermalukan? Betulkah kita sungguh-sungguh mau mengadakan perbaikan kepadanya? Kenapa lisan yang keluar dengan kalimat-kalimat yang bukan menyejukkan, menenteramkan, melainkan kalimat-kalimat yang kasar yang membuat dia pergi menjauh daripada kita? Jadi begitulah teman-teman sekalian. Yang kedua, adab dalam menasihati adalah menasihati secara rahasia. Kalau di sosial media bisa lewat DM, direct message misalnya, bukan di forum-forum terbuka. Kalau dalam kehidupan nyata kita bisa bicara di dalam kamar atau di tempat yang lebih sepi orang sehingga tidak mempermalukan dirinya. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menasihati seseorang juga kita harus pilih waktu yang tepat. Tidak bisa setiap saat kita menasihati orang. Kita tidak tahu mungkin dia sedang lapar, mungkin dia sedang marah, mungkin dia sedang sedih, mungkin dia sedang dalam kondisi yang tidak baik. Bagaimana mungkin nasihat itu bisa menembus hatinya? Maka adab nasihat yang berikutnya adalah kita menahan lisan kita untuk bersabar, untuk mencari waktu yang tepat dalam menasihatinya. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi? Kata beliau, sesungguhnya ada kala hati ini bersemangat dan mudah dalam menerima. Namun ada kalanya hati ini lesu dan mudah menolak.
Maka ajaklah hati pada saat dia bersemangat dan mudah menerima, dan tinggalkanlah dia ketika dia malas dan mudah menolak. Jadi bagi seorang pemberi nasihat, maka pandai-pandai melihat kondisi seseorang. Mohon izin Uma sering ceritakan kisah ini karena kisah ini indah sekali. Bagaimana seorang istri ini pandai sekali mencari waktu kapan memberikan nasihat atau kapan berbicara kepada suaminya. Namanya Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Kisah ini sangat sering Uma ceritakan. Abu Talha itu diceritakan pergi dalam urusan yang sangat penting, jauh, berbulan-bulan tidak pulang-pulang. Ummu Sulaim istrinya ini punya anak yang kemudian anak tersebut meninggal dunia karena sakit. Maka Ummu Sulaim tahu bahwa sebentar lagi suaminya akan pulang. Ummu Sulaim mengatakan pada para sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, jangan sampai Abu Talha tahu bahwa anaknya meninggal dunia karena dia dalam perjalanan yang sangat jauh, dia pasti lelah, kondisi hatinya tidak baik. Nanti aku saja yang menyampaikan. Maka Ummu Sulaim menerima suaminya pada malam hari itu, dimasakkan masakan paling enak, dilayani malam itu dengan pelayanan yang sempurna sebagai seorang istri. Maka pagi harinya saat Ummu Sulaim melihat suaminya sudah tenang, sudah sehat, sudah fit badannya, dalam keadaan hati yang baik-baik saja di tempat yang tepat dengan pemilihan kata yang tepat, maka Ummu Sulaim pun mulai bicara pelan-pelan dengan sang suaminya. Beliau mengatakan, apa pendapatmu kalau ada seorang pemilik mengambil barang miliknya kepada orang yang dipinjamkan? Maka kata suaminya, ya tentu saja pemilik berhak untuk mengambil kapan saja yang dia ingin. Bukankah itu pemiliknya? Dan yang dititipkan hanyalah seorang yang dipinjamin saja. Maka kata Ummu Sulaim, begitulah yang terjadi kepada anak kita milik Allah dan sang pemiliknya sudah mengambilnya. Dan Abu Talha pada saat itu sempat marah, namun diadukan pada Rasul dan Rasul memuji apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Dari sini kita bisa belajar teman-teman sekalian dalam memberikan nasihat atau menyampaikan kata-kata. Mungkin kata-kata kita betul, betul, tapi mungkin nggak tepat. Bukan waktu yang tepat, bukan suasana hati yang tepat, bukan pemilihan kata yang tepat, bukan tempat yang tepat. Kadang-kadang ini juga terjadi kepada seorang anak yang ingin menasihati orang tuanya. Anak-anak muda kadang-kadang kita ini sudah belajar agama sangat banyak dan kita ingin menasihati orang tua kita. Namun isinya betul tapi cara penyampaiannya salah. Sehingga orang tua merasa tersinggung dan merasa digurui misalnya. Maka bagaimana ceramah itu atau dakwah itu atau nasihat itu bisa menembus kepada hatinya kalau dia sudah tersinggung, kalau beliau-beliau sudah tersinggung. Begitu teman-teman sekalian. Jadi adab dalam memberikan nasihat yang juga harus kita perhatikan adalah memilih waktu yang tepat. Tidak hanya sekedar waktu, tempat yang tepat, suasana hati yang tepat, pemilihan kata-kata yang tepat. Maka hendaknya kita bukan menjadi orang yang tidak sabar dalam mengucapkan segala sesuatu. Karena sebelum mengucapkan segala sesuatu, untuk kata-kata itu bisa menembus kepada hatinya, memerlukan beberapa persiapan. Nabi Musa alaihissalam sebelum memberikan nasihat kepada Firaun membutuhkan persiapan. Persiapannya apa? Doa dulu. Doa supaya apa? Supaya kata-katanya dimengerti, dipahami oleh Firaun dan menembus hati Firaun. Maka ada doa dari Nabi Musa alaihissalam sebelum memberikan nasihat. Apa doanya? Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya Allah, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Jadi kembali lagi bahwa adab menasehati yang ketiga adalah pilih waktu yang tepat, termasuk pemilihan kata yang tepat, suasana hati yang tepat, tempat yang tepat. Seperti itu teman-teman sekalian. Beberapa minggu ini viral video yang kita lihat sama-sama, mungkin sebagian teman-teman lihat, mungkin ini husnuzon ya, husnuzon suaminya. Suaminya sedang bermain bola, ya. Lagi bermain bola di depan orang ramai. Lalu istrinya menghampiri sang suami dan yang mengganggu akhirnya permainan bola tersebut karena ada seorang istri yang memberikan nasihat di tengah-tengah lapangan bola itu. Begitulah teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita lihat memberikan nasihat di tempat yang tidak tepat. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang yang paham bahwa ada tempat yang tepat untuk kita berbicara, ada waktu yang tepat, ada suasana hati yang tepat, ada pemilihan kata yang tepat. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka diam. Diam dulu, cari waktu yang tepat baru engkau bicara. Dalam hadis surat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau dia diam. Dia pandai dalam memilih-milih kata. Yang keempat, adab dalam memberikan nasihat yang juga sangat penting untuk kita lakukan adalah menasihati dengan lembut,
sopan, dan penuh kasih sayang. Dasar atau basis dari kita memberikan nasihat adalah kita cinta. Sebagaimana seorang ibu yang menasihati anaknya. Menasihati bukan karena kita benci, bukan. Menasihati karena kita cinta. Kita menasihati atau mengingatkan orang tua kita karena kita cinta. Menasihati teman-teman kita karena kita cinta. Jadi menasihati landasannya bukan marah, bukan benci. Karena ada orang menasihati landasannya marah dan benci. Maka yang keluar tidak akan pernah menembus hati orang tersebut. Kalau yang namanya sudah tidak menembus hati orang tersebut, tidak akan pernah bisa merubah orang tersebut. Maka yang keempat, adab yang harus diperhatikan dalam menasihati adalah menasihati dengan lembut, dengan sopan, dengan penuh kasih sayang. Teman-teman sekalian. Kenapa? Mari kita lihat perumpamaan yang juga sering Uma sampaikan dalam setiap ceramah-ceramah. Sesungguhnya ketika seseorang menerima nasihat, maka itu diperumpamakan seperti membuka pintu. Pintu itu tidak akan pernah terbuka kecuali dibuka dengan kunci yang tepat, kan teman-teman sekalian. Maka seseorang yang hendak dinasihati sebenarnya ibarat pemilik hati yang sedang terkunci dari suatu perkara. Jika perkara itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melaksanakannya, atau gini, menasihati itu ibarat kita sedang membuka pintu rumah pintu yang terkunci. Kalau nasihatnya itu disampaikan dengan kalimat-kalimat yang tepat, nasihat itu diibaratkan dengan kunci. Kalau kuncinya tepat, maka bisa membuka pintu tersebut. Begitu pula dengan hati seseorang yang tertutup ibarat pintu. Kalau nasihat-nasihat itu tepat, maka hati itu bisa terbuka. Begitu maksudnya teman-teman sekalian. Jadi kita harus menemukan kunci yang tepat untuk membuka pintu yang tertutup. Artinya kita harus menemukan nasihat yang tepat untuk membuka hati orang yang tertutup. Maka tidak ada cara lain selain dengan kalimat-kalimat yang diutarakan dengan penuh adab, kalimat-kalimat yang memiliki nilai kasih sayang di dalamnya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, setiap sikap kelembutan yang kita berikan, setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali memperburuknya, itu kata Rasul. Atau dalam sebuah ayat, fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Itu ayatnya. Dan dengan rahmat Allah kamu berlemah lembut, kamu berkasih sayang. Kalau kamu kasar, kalau kamu keras, niscaya mereka akan pergi menjauh daripadamu. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita teman-teman sekalian ketika memberikan nasihat yang beradab, dengan kalimat-kalimat yang beradab, yang sopan, yang santun, yang mampu menembus hatinya. Atau dalam surah Thaha ayat ke-44. Teman-teman lihat dalam surah Thaha ayat 44, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa ketika bicara dengan Firaun, kalimatnya adalah faqula lahu qawlan layyina. Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi Musa, berbicaralah engkau kepada Firaun dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Kepada Firaun lemah lembut, apalagi kepada teman-teman kita, anak kita, pasangan kita, saudara-saudara kita. Begitu teman-teman sekalian. Kita bayangkan saja kalau kita mendapatkan nasihat. Kalau nasihatnya adalah kata-kata kasar, kata-kata menghakimi, kata-kata menyalahkan, nggak mungkin kita terkena di hati ini. Nggak mungkin ada perubahan dalam diri ini. Tapi coba bayangkan, kalau seandainya sang pemberi nasihat itu adalah orang yang kita rasakan kasih sayangnya, dengan kalimat yang beradab, dengan kalimat yang memahami kondisi kita, maka kalimat itu akan sampai kepada hati kita. Yang kelima, teman-teman sekalian, adab memberikan nasihat sebelum setelah ini nanti Uma akan berikan contoh bagaimana Rasul menasihati para sahabat-sahabat. Yang kelima, dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain, adabnya adalah tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh kita memaksakan kehendak. Salah satu kewajiban seorang mukmin adalah memang menasihati saudaranya dikala saudaranya melakukan keburukan. Namun dia tidak berkewajiban untuk memaksa orang tersebut mengikuti nasihatnya. Kenapa? Karena seseorang yang memberikan nasihat adalah seseorang yang menjadi penunjuk jalan, bukan seseorang yang memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang. Tugas kita adalah memberikan petunjuk jalan saja, memberitahu saja, sembari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong dia untuk menjadi orang yang lebih baik, begitu pula dengan kita. Tapi kita tidak bisa memaksa seseorang. Karena nasihat itu bukan sebuah paksaan ya teman-teman sekalian. Kalau kita terlalu paksa dia akan lari, pergi dan menjauh. Tapi pelan-pelan. Contoh sederhana bagaimana kita mengingatkan orang-orang misalnya
untuk memakai jilbab misalnya. Kita baru menasihati 1 kali 2 kali lalu kita paksa. Ya orang tersebut mungkin tidak mau berdekatan lagi dengan kita. Kita paksa orang-orang mungkin untuk apa? Yang mereka biasa bergaul dengan banyak orang, kita tiba-tiba mengatakan jangan ikhtilat, jangan khalwat yang berdua-duaan. Orang-orang tersebut misalnya belum paham misalnya. Lalu teman-teman memberikan nasihat secara keras. Bagaimana bisa berubah teman-teman semua? Maka dalam memberikan nasihat, lihat bagaimana cara Rasul memberikan nasihat. Ya Allah, Rasul itu memahami keadaan masyarakatnya. Rasul tidak memaksakan kehendak, tapi Rasul bimbing terus pelan-pelan sehingga uh, orang-orang di sekitarnya berubah dan mengikuti Rasulullah SAW. Sekarang teman-teman sekalian, izinkan Umar bercerita satu nasihat Rasul yang diberikan oleh Rasul kepada salah seorang pemuda yang mau berzina. Jadi ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya, lalu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul dan pemuda itu berkata seperti ini di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Maka para sahabat-sahabat kaget mendengar kalimat yang sangat berani dari sang pemuda tersebut. Para sahabat hampir-hampir saja marah dengan perkataan itu. Namun apa yang dilakukan oleh Rasul dalam memberikan nasihat? Apakah Rasul langsung marah tanpa mendengar alasannya? Apakah Rasul langsung menghakimi? Apakah Rasul langsung memotong perkataan orang tersebut? Rasul hanya mengatakan, sini nak, mendekat kepadaku nak. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan kepada orang tersebut ketika Rasulullah hendak memberikan nasihat? Rasulullah mengarahkan orang ini untuk berdekat sekali dengan Rasulullah, berada di sisi Rasulullah. Kemudian Rasulullah meminta pemuda tersebut duduk di sampingnya. Dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan rasa cinta. Maka Rasul pun mengatakan kepada pemuda tersebut, Rasul marah tidak? Apa yang Rasul berikan nasihat kepada pemuda tersebut? Wahai anak muda, apakah kamu suka kalau perzinahan itu terjadi pada ibumu? Maka pemuda itu menjawab, tidak ya Rasul, demi Allah, tentu saja aku tidak mau. Kemudian Rasul berkata lagi, demikianlah pula orang lain. Mereka tidak akan suka kalau perzinahan itu terjadi pada ibu mereka. Lalu Nabi berkata lagi, wahai anak muda, apakah engkau suka kalau perzinahan itu terjadi pada putrimu? Lalu pemuda itu mengatakan, tentu saja tidak demi Allah. Maka Nabi menjawab lagi, demikian pula orang lain. Mereka tidak suka jika perzinahan itu terjadi pada putri-putri mereka. Lalu Nabi bertanya lagi pada pemuda itu, wahai pemuda, apa engkau suka jika perzinahan itu terjadi pada saudara perempuanmu? Maka pemuda itu mengatakan, tidak, tentu saja tidak demi Allah ya Rasul, saya tidak mau itu terjadi. Maka Nabi menjawab, demikian pula orang lain. Tidak suka perzinahan itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Begitulah, jadi Nabi terus bertanya, wahai pemuda, apakah engkau suka perzinahan itu terjadi pada bibimu atau saudara-saudaramu yang lain? Tentu saja tidak. Kata Rasul, pun demikian. Tidak suka orang-orang lain kalau perzinahan itu terjadi kepada saudara-saudara mereka, bibi mereka, dan yang lain-lain. Maka pada akhirnya setelah pertanyaan yang begitu banyak yang ditujukan kepada pemuda tersebut pada akhirnya berpikir, dan kemudian setelah Rasul memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti itu dengan lemah lembut, maka Rasul mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengusap pemuda tersebut. Apa yang Rasul katakan? Ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah, sucikanlah dia ya Allah dan jagalah kemaluannya. Maka dengan nasihat yang sangat baik seperti ini ya Allah, akhirnya pemuda itu setelah hari itu tidak pernah terfikir lagi untuk melakukan perbuatan zina sedikit pun. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada seorang anak muda. Namanya anak muda, kalau apa-apa belum selesai bicara langsung dimarahin, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia akan pergi menjauh dan tidak akan pernah mau lagi mendengarkan nasihat dari orang lain. Kita sebagai kakak, kadang teman-teman punya adik atau mungkin punya anak atau mungkin punya teman-teman yang lain, nggak bisa dengan cara yang penuh dengan amarah. Bagaimana bisa menyentuh hati seseorang? Beberapa terakhir mungkin dari Umar contoh-contoh bagaimana ya Allah Rasul indah sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana beliau menasihati orang-orang sehingga banyak orang tersentuh dengan Islam rahmatan lil alamin ini. Karena adab-adab yang beliau lakukan, yang beliau contohkan yang harus kita ikuti teman-teman sekalian. Contoh yang juga sangat terkenal sekali, yang sangat masyhur sekali sahabat-sahabat sekalian. Suatu ketika ada seorang Arab Badui yang pada saat itu memasuki masjid, namanya Arab Badui, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Lantas buang air di masjid. Ini kisah yang sangat terkenal sekali. Sahabat marah, hendak menghentikan, lagi buang air, sahabat marah, merasa orang ini tidak sopan dan hendak menghentikan. Apa yang Rasul lakukan? Rasul katakan jangan. Dia sedang buang air, biarkan dia selesai hajatnya terlebih dahulu. Beliau tidak paham dengan hal ini. Maka kemudian setelah selesai, pemuda atau Arab Badui itu buang air, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk menyiram
Dan kemudian baru Rasul ingatkan bahwa tempat ini adalah masjid, jangan melakukan hal perbuatan seperti itu. Begitu teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Bukhari Muslim, Rasulullah tidak menghardik, tidak memarahi, tidak memukul orang tersebut karena Rasul tahu orang itu tidak tahu. Bahkan Rasul menyuruh para sahabat tunggu sebentar sampai selesai hajatnya, baru kemudian kita bersihkan dengan air. Ini Rasul kenapa melakukan begini? Karena Rasul tahu bahwa orang tersebut adalah seorang Arab Badui yang jahil, yang tidak paham. Dan ketika Rasul melarang pada saat lagi buang air juga tidak tepat kondisinya. Bagaimana bisa lagi buang air kemudian kita hentikan dan kita nasihati nggak tepat kondisinya. Jadi Rasul memilih waktu yang tepat dalam berbicara. Dalam surah An-Nahl ayat 125, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia-manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik. Banyak lagi lah kisah-kisah teman-teman sekalian bagaimana Rasul juga pada saat itu menyikapi atau menasihati seseorang dengan santun sekali. Pernah pada suatu ketika Rasul bersama para sahabat lagi sholat bersama-sama. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang bersin. Lalu sahabat lain dengan suara keras, ya rahamukallah gitu ya, mengucapkan doa. Lantas orang-orang udah mulai merasa terganggu. Sampai kemudian terakhir selesai salat, maka Rasul memanggil orang tersebut. Rasul tidak marah, hanya saja Rasul mengatakan kepada pemuda itu dengan kalimat yang sangat baik dan penuh adab, sesungguhnya salat tidak pantas di dalamnya ada percakapan-percakapan manusia, karena di dalam salat ini adalah tasbih, takbir, membaca Al-Quran. Jadi pada saat sahabat itu mengucapkan yarhamukallah, itu beberapa sahabat udah mulai ngerasa terganggu dalam salatnya, dan ada yang mengucapkan celakalah engkau seperti itu. Maka Rasul juga memberikan nasihat di akhir salat, setelah selesai salat, Rasul katakan ini adalah salat. Di dalam salat tidak boleh ada percakapan manusia. Karena di dalam salat itu hanya ada tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran saja. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman sekalian mengajarkan pada kita bagaimana cara memberikan nasihat dengan hikmah, dengan pembelajaran yang baik, dengan doa, sehingga kalimat-kalimat Rasul itu menyentuh di hati setiap orang yang dinasihatinya. Dan Rasul juga mengajarkan pada kita dalam memberikan nasihat, kemudian akhirnya juga mendoakan. Mendoakan. Satu kisah terakhir yang Uma ingin sampaikan, Rasulullah menegur, memberikan nasihat, tapi setelah itu mendoakan. Pernah pada suatu ketika dalam hadis riwayat Abu Dawud dikisahkan ada orang yang pada saat itu para sahabat Nabi semuanya sudah sholat dan kemudian orang itu masuk ke dalam barisan sholat pada saat sahabat-sahabat Nabi kalau tidak salah sudah mulai ruku ya. Kemudian beliau langsung masuk dalam barisan sholat tersebut. Kemudian Rasul katakan siapa di antara kalian yang tadi ruku sebelum masuk shaf kemudian dia berjalan menuju shaf. Jadi dalam keadaan yang sudah sholat, kemudian orang tersebut baru masuk tapi dengan pada waktu yang tidak tepat lah, begitu. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bertanya ya siapa di antara kalian yang tadi ruku sebelum masuk shaf lalu berjalan menuju shaf. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada orang tersebut. Setelah selesai sholat, semoga Allah memberikan semangat kepadamu. Namun hal-hal yang seperti tadi itu jangan diulangi. Jadi dalam memberikan nasihat teman-teman sekalian, intinya adalah menasihati dengan kalimat-kalimat, pemilihan kalimat yang baik, tapi juga ada doa-doa di dalamnya. Begitu teman-teman sekalian, dengan begitu Masya Allah nasihat-nasihat itu insya Allah akan masuk ke dalam diri kita, akan masuk ke dalam hati kita. Kita merasa sayang kepada pemberi nasihat, dan kita merasa berterima kasih kepada pemberi nasihat, kita tidak merasa tersinggung. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa lihat bagaimana Rasul memberikan nasihat kepada banyak orang, dan semua orang berbondong-bondong pada akhirnya memasuki agama Allah karena nasihat-nasihat Rasul yang mampu menembus hati setiap orang. Bukan nasihat yang membuat marah, bukan nasihat yang membuat terluka, bukan nasihat yang mempermalukan orang lain, bukan nasihat yang penuh dengan kebencian, hate speech kalau kita katakan dalam kehidupan kita yang sekarang, bukan, tapi kita sama-sama mencintai saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Yang namanya bersaudara, kalau kita mendapatkan nikmat iman dan Islam, kita juga ingin orang-orang kita cintai mendapatkan nikmat iman dan Islam dengan cara yang baik, insya Allah. Mungkin begitu ya teman-teman sekalian, dan terakhir silakan doakan untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang tua kita, adik-adik kita, pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang diberikan amanah, guru-guru kita, dengan doa-doa yang baik. Dan ketika kita mendoakan orang lain dengan doa yang baik supaya mereka diberikan
hidayah, diberikan petunjuk, maka malaikat pun akan berkata amin. Hal yang sama juga terjadi pada dirimu. Tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain, karena seberapa banyak pun doa yang kita ucapkan yang baik kepada orang lain, malaikat pun akan mengamininya untuk kita. Maka selain kata-kata yang baik, adab yang baik, jangan lupa untuk doakan saudara-saudara kita lainnya, supaya mendapatkan nikmat iman dan Islam seperti yang teman-teman sudah dapatkan sampai hari ini. Mungkin segitu teman-teman sekalian, sekian dari Uma, terima kasih atas pertemuan kita yang singkat. Insya Allah kita bertemu lagi di Jumat yang akan datang. Jumat Mubarak yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah memberikan kita semangat dalam melakukan amal saleh, khususnya di hari Jumat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.